Jua kekelengan Tuhan, salam sehat man banta krina. Mari si pebula dukurta guna bengket kubas kata di bata artoto kita. Mindo gegah kami man bandu Tuhan, ibas paksa genduari, sebab ate kami ngalukan sada bagin kata Tuhan. Si jadi pergegah nandangi kami krina kekelengan du. Guna tetap ngasup bentasi wari-wari kegeluhan, janah ngalakan erbagai rupa tantangan kegeluhan. Kesah dusi badia nampati kami, guna ngantusi dengan ngangkai, karena kata Tuhan si kentisik nari, iyoge kenandangi kami kerina. Janah kataan duenda irenungkan kami, sebagai ulu penyemangat, janah ulu kemalemenate, ibas perdalanan kegeluhan. Kemahandu si ngerana endape, gegahdu si badia, elah si ngajari, rikut si nampati, gelah tuhu-tuhu banci melaskan kata Tuhan, rikut si ngena atendu saja. Bagenda pengarapan kami, oh Tuhan, janarah kami kukam, erkelangkan Yesus Kristus, kata singgeluh. Amin. Kekelengan Tuhan, iogekan kami sada bagin kata di bata, si jadi pergegah man bantai bas pekan kebaktin keluarga warisi pepitukan, warisi terakhir enda. Ibuat ibas Mika pasal 5 ayat 2 seh 5a, kata di bata nina bagenda. Ipadankan di bata sekala raja i Bethlehem nari. Nina Tuhan, o Bethlehem i Efrata, aminai juda kamkuta sikitikna, tapi ibas kamnari ku pekeke sekala sing rajai Israel. Si asalna ibas adi-adi nari, ibas paksa si nurianari. Dage itadingken Tuhan mebangsana, seh paksa diberusi nandangi mupuskan anakna. Kenca bage kerina senina-senina silid ibas pembuangan, resada mulihkan, ras bangsana jine. Kencaya reh, irajaina merakyatna alu gegeh, sirahna ibas Tuhan nari, dengan alu kemuliaan Tuhan di bata jine. Rakyatna ngeluh alu senang, arkite-kiteken krina bangsa idonienda, ngergaken ia tuhu-tuhu, janah ia maba dame. Terjengjenda pengogenta kekelangan Tuhan, malam mateta sebab Tuhan negu-negu perdalanan kegeluhan tas sehibas waris kalienda, kita ada sampai hari ini karena berkat kemurahan Allah. Dan kita juga bisa memasuki pekan keluarga hari yang ke-7, hari yang terakhir itu juga karena anugerah Tuhan semata. Kekelengan Tuhan, secara khusus kekelengan kami kerina ibas runggun Cisalak, kata dibatasi sehman bantai ibas waris kalienda mengajak kita kembali untuk melihat dan merefleksikan sesuatu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sebagai bagian dari panggilan Tuhan terhadap semua umat percaya, orang beriman kepada Kristus yang mampu menjadi pembawa damai. Kenapa kemudian kita harus menjadi pembawa damai? Salah sada palasna yang mekapkan kai si iturikan ibas pengogen tawari sekalienda. Sebab Nabi Mika telah bernubuat, ngonurikan karena kehadiran, kedatangan, dan kasih sayang Tuhan itu, erkelangkan Yesus Kristus, si jadi seri bagi manusia, untuk menjadi raja atas semesta, sekaligus juga menjadi pembawa damai. Raja Mika ngonurikan ibas pengogen tawari sekalienda. Maka gia sekali Bethlehem kuta sikitik, janah ia meingan silabo terlalu diperhitungkan orang, karena dia hanya tempat yang kecil dan terpencil, tapi kepeken ibas ia nari rahna juru selamat ibas ia nari rahna si mereken kedamen tupung ya rah juru selamat rasima badame kerina persadakan ulihi. Bahkan nina ibas pembuangan sendiri pe ya banci ersada arkiteken si iutus singgorah ku tengah-tengah doni adalah seorang yang mampu untuk mempersatukan segala sesuatunya.
Kekelengan Tuhan tentu kisah karena Yesus Kristus ibas perdalanan kegeluhan ta sebagai kalak sirkini teken lanai bo kisah si asing. Bahkan menjelang Natal ataupun dalam Natal sendiri teks enda megatikel ipake guna babai kita ngorati ulihi karena ugakin tugas ras panggilan ta sebagai kalak sirkini teken ibas perdalanan kegeluhan. Tapi sekali enda kata enda ibaba man banta ibas wari terakhir pekan keluarga guna banci mempersiapkan dirinta entah pe mempersiapkan jabunta guna geluh bagi kaisi iteladankan oleh yang diutus itu, yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, yaitu Yesus Kristus. Bahwa kepeken, keberadaan dirinta memiliki tugas dan tanggung jawab yang hampir menyerupai dan mungkin juga harus menyerupai apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu menjadi juru damai. Ketika Kristus datang, Yesus erah ku tengah-tengah perdalanan kegeluhan ta, ia menjuru damai si mereken kini ulin, janah mempersadakan kerina sina salit. Janah ia sebagai perwujudan keleng ati dibatai tengah-tengah doni. Tentu kehadiran Yesus di tengah-tengah doni enda sebagai juru damai itu, kalau kita lirik lagi dalam perjanjian baru, ada banyak sekali kisah yang menuturkan bahwa kehadiran Yesus tidak menyatakan, tidak memperlihatkan, dan tidak menunjukkan kehadiran kedamaian. Karena ada banyak sekali orang yang tidak mengenali dia. Jadi konflik di tengah-tengah perjalanan kegeluhan murid, bagai pekala sinterem sing ikuti Yesus, arkitekan latan dena, ise situhuna Yesus siapa sesungguhnya Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya tahu dia sebagai guru yang mendampingi mereka. Mereka hanya tahu Yesus sebagai anak tukang kayu yang bisa memahat dan menjadikan sesuatu dari kayu. Tapi latahna Yesus anak dibata si mereken kedamaian. Maka situhuna ada banyak sekali kisah yang dituturkan dalam perjanjian baru yang tampaknya tidak memperlihatkan kedamaian itu. Kerina arkiteken mereka belum mengenal Yesus secara utuh. Kekelengan Tuhan, ibas pengogen tawaris kalenda, yakap kami salah sada si perlu si pergermetkan, si perdiatekan ulihi adalah bagaimana kita sesungguhnya mengenal Kristus itu sebagai juru damai dan pembawa damai di dalam kehidupan. Ketika kita belajar mengenali dia, kita pun keberadaan diri kita menjadi pendamai-pendamai juga. Agen-agen pendamaian di dalam kehidupan. Sebab kita ngonandai ia leben. Ise si itandai kita, ise si ikuti kita, ise si imani kita, adalah sosok yang menyatakan damai. Dan ketika kita menjadi followernya, menjadi pengikut naibas perjalanan kegeluhan enda, kita mengikuti jejak-jejak yang diperlihatkan. Maka kekelengan Tuhan ibas warisi terakhir pekan keluarga enda, kita iajuk ulihi gunangi dah uga perjalanan kegeluhan di tengah-tengah keluarga anta. Apakah keluarga anta jabunta enggo berhasil jadi jabu sima badame. Secara khusus tentunya enda sangat berdekatan dengan masa Advent. Sebab kenca kita dung kari pekan-pekan enda mengakhiri segala sesuatunya, kita akan memasuki masa Adventus, memasuki masa persiapan menyambut kedatangan Yesus Kristus, merayakan kembali apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, yang sampai hari ini catatan iman itu masih melekat di dalam diri kita. Maka kita diajak merefleksikan apakah kita sungguh sudah meneladani apa tujuan kedatangan Kristus itu di dalam kehidupan. Ibas masa persiapan tentu melala bagena hal-hal si arus iperdiateken. Melala harus si ipesikap guna banci menyemarakkan Natal itu, menyemarakkan kemeriahan, kesukacitaan untuk menyambut Yesus Kristus. Tapi baswari sekalian arkiteken kita cakap soal kedamaian. Apakah kedamaian itu juga hadir di dalam proses persiapan? Persiapan kita guna banci ngalu-ngalu Yesus Kristus
persiapan kita banci ngalo-ngalo juru selamat ibas perdalanan kegeluhenta. Kekelengan Tuhan memang jadi juru damai bukan perkara yang mudah. Apalagi menjadikan keluarga sebagai keluarga yang pembawa damai, keluarga yang menyatakan kedamaian itu. Tidak mudah, tidak semudah melafalkan dan mengucapkannya. Karena ketika kita mau menjadi pendamai, kita membutuhkan upaya dan usaha. Harus lihat sesuatu yang dikeluarkan, bahkan juga mungkin harus diluruhkan dalam diri kita. Sebab megati perbedaan silit di tengah-tengah kegeluhan tapi menjadi sumber konflik. Sesuatu yang sebenarnya tidak esensial pun banci jadi perubatan. Coba perhatikan juga perdalanan kegeluhan tak digelgel. Musim-musim persiapan Natal, memasuki masa Adventus itu banyak sekali orang mempersiapkan pernak-pernik Natal. Banyak sekali orang mempersiapkan kemeriahan Natal penuh dengan warna-warni. Piahna melala muncul perubatan-perubatan kecil. Mungkin ya bisa diantisipasi karena tidak terlalu esensial yang kita percakapkan. Mon arkiteken baju megara ningen teman-ta baju kurang garana pink EKP banci jadi perubatan. Dan dalam masa persiapan itu kita tidak meneduhkan hati, tidak menenangkan diri. Karena apa? Kita fokusnya hanya pada persiapan eksternal. Bukan mempersiapkan sesuatu yang sifatnya inner, yang ada di dalam internal kita. Maka sada poin penting ibas waris kalian adalah Yesus Kristus itu datang, dia mempersatukan. Yesus Kristus itu datang, dia memperdamaikan. Bahwa dia datang, mabadame. Maka kekelangan Tuhan menjadi penunggunan ngeman banta. Apakah ibas perdalanan kegeluhenta kita sebagai pribadi juga adalah pribadi pemersatu. Menjadi pribadi yang bisa menyatukan berbagai perbedaan. Sekalipun kita memang menghargai perbedaan, tapi ibas perbedaan silit ngasup kita mempersadakan, salah mempersoalkan apa yang menjadi perbedaan itu. Tapi justru menjadi perekat di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Karena Yesus melakukan hal yang sedemikian. Dan ini tentu menjadi sebuah refleksi bagi masing-masing kita. Apakah memang benar di tengah-tengah keluarga kita juga menjadi pribadi yang mempersatukan. Jangan-jangan genggei. Ngenca kita di tengah-tengah jabu. Adila gejek lah siakap malam. Adila rubati lah siakap meriah. Jangan-jangan seperti itu. Ataukah justru memang selama ini kita sudah menjadi pemersatu. Tapi kemudian tugas lanjutan adalah menjadi juru damai. Yang kehadirannya itu sungguh menjadi kemalemenate mankala. Je kita meriah ukur kala. Je kita malam mati kala. Je kita tambah kesenangan si dapati kala. Lah kita je terdaram-daram kala. Apakah itu yang sudah kita alami? Jikalau sedemikian rupa, tentu bagian-bagian menjadi juru damai dan kehadiran yang membawa kedamaian itu bisa terwujud juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Kekelengan Tuhan, ibas wari terakhir pekan keluarga enda, kami Kamkrina sedang berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya menyambut perayaan Natal, perayaan besar. Tapi kali ini mungkin kita akan merayakannya secara berbeda lah bagi singgongona pulung meriah di tengah gereja, pulung meriah ergendang, pulung meriah landa ras erkibot ras sidebana. Tapi sekalian justru kita ibas masa pandemi merayakan segala sesuatunya itu dalam ketenangan dan keteduhan. Dan sekaligus di sanalah kita bisa merefleksikan diri kita. Tuh hukin, aku enda, ibas persadaan kami siir bagai-bagai enda. Baik di tengah-tengah keluarga, lingkup terkecil itu sudah menjadi pembawa damai. Saya hadir di tengah-tengah keluarga ini, apakah menjadi seorang yang membawa damai. Bahkan di dalam keluarga besar kita bernama gereja, bernama runggun. Apakah kita menyadari diri kita ini adalah pembawa damai. J kita malam mati kala. Tentu kekelengan Tuhan, kata enda, jadi kata persingat man banta, guna banci tetap semangat
ngukuri kaikin tujun tanggeluh ibas dunia enda. Lebih asa si kaikin dahinta si paling utama si iberikan di bata. Segelah na kita tetap banci menjadi sumber damai dan sumber sukacita. Tentuna alu bagai kita benar-benar bisa menjadi seorang pribadi yang mengimitasi Kristus. Mengimitasio, mengambil rupa, mengambil jejak, mengikuti teladan apa yang ada di dalam Kristus itu di dalam kita. Karena kita ini adalah pribadi-pribadi yang mengimitasio, mengikuti, meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Kalau kami arkiteken Nabi Mika ngatakan bahwa dia yang datang dari Bethlehem itu, dia datang mabadame, kehadiran tapi sebagai pengikut Kristus adalah pribadi-pribadi yang datang untuk membawa damai. Tuhan si masu-masu kita, ijapape kita ringan, ijapape kita berada, segelahna kita benar-benar menjadi pembawa damai di dalam kehidupan. Tuhan si masu-masu kam, Tuhan si masu-masu jabundu, jana selamat mempersiapkan diri, memasuki masa-masa Adventus untuk merayakan kesukacitaan besar, menyambut Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Mari bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, jikalau kami boleh merenungkan sebahagian firman-Mu. Ketika kami melihat dan membaca nubuatan Nabi Mika tentang putramu yang Engkau utus ke tengah-tengah dunia, menjadi pemersatu, menjadi pembawa damai. Dan ketika kami melihat diri kami saat ini, di masa pandemi yang tetap berupaya setia menjadi pengikut Kristus, kami pun ingin belajar sebagaimana Kristus itu sebagai pemersatu dan pembawa damai. Kami ingin belajar di dalam masa persiapan menyambut Natal, di masa Adventus, kami menjadi pribadi yang meneladani Kristus, yang membawa damai, yang menjadi pemersatu di tengah-tengah kehidupan. Layakan kami untuk membawa damai Kristus itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Layakan kami untuk membawa damai Kristus itu di tengah-tengah kehidupan gereja. Sekalipun kami belum bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami masih harus bertemu secara virtual, tapi kami mengimani sungguh damai Kristus itu melampaui segala media. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah kami menjadi pendamai-pendamai di dalam kehidupan. Dan oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh mampu mengimitasi, meniru dan meneladani Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami, permohonan kami. Dan biarlah karya Tuhan, kedamaian itu nyata melalui hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Damai dunia, kami datang berdoa. Amin.